Saudara-saudara sekalian, kalau memviralkan berita-berita atau pesan-pesan ya, yang pendek-pendek, itu untuk memviralkan mungkin lebih mudah dibandingkan yang ingin kita viralkan adalah konten marketing. Konten marketing dalam arti kata kita punya produk, kita punya brand, kita punya layanan tertentu yang mungkin baru yang ingin dikenal oleh orang lain. Ya istilahnya lebih serius lah daripada kalau kita pesan-pesan berita di media sosial. Oleh karena itu dikenal istilah adanya viral marketing loop, di mana infrastruktur dari viral marketing itu menjadi sangat penting. Infrastruktur itu bagi bisnis ya, misalnya adalah jaringan kita terhadap para customer kita. Apakah kita memiliki jaringan online yang bisa menghubungkan kita ke customer kita? Apakah itu melalui email, ataukah melalui website, ataukah melalui WA, atau bahkan melalui aplikasi khusus, apps khusus, mobile apps yang kita kembangkan. Nah, kalau infrastruktur ini sudah ada, barulah kita mencoba mengenerate yang namanya traffic. Traffic adalah lalu lintas banyak-banyakan orang yang memviralkan ini. Tidak saja ke customer kita, tetapi ke potential customer kita atau orang lain yang belum menjadi customer kita. Disitulah kita membutuhkan public relations, kita membutuhkan ilmu search engine optimization, kita membutuhkan ilmu kemitraan, dan lain sebagainya. Itu namanya traffic. Kemudian kita harus memiliki strategi trial acquisition. Artinya, gimana caranya kalau orang yang belum pernah menjadi customer kita mau ngeklik tautan yang kita berikan, mau masuk ke website kita, mau menginstalasi mobile apps kita, paling tidak mau melihat YouTube mengenai produk atau layanan kita yang baru saja kita luncurkan. Artinya kita mencoba bagaimana orang bisa mau melihat apa sih yang kita tawarkan. Itu namanya strategi trial acquisition. Setelah itu barulah kita melihat mentargetkan yang namanya paid acquisition. Apakah ada orang yang mau menjadi referral kita, yang mau langganan kita, yang mau mendapatkan berita setiap kali ada hal-hal yang baru. Bahkan yang mau membayar bulanan, tahunan terhadap informasi yang ingin kita sampaikan. Nah, disinilah yang namanya paid acquisition. Dan yang terakhir adalah yang namanya cross-selling. Bagaimana nanti mereka yang sudah merasakan baiknya produk kita, layanan kita, itu mau melakukan cross-selling dengan produk-produk lainnya. Bagaimana mitra-mitra kerja kita mau sama-sama untuk menjualkan produk kita untuk dibagi profitnya, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita ingin memviral marketingkan suatu proposisi terhadap produk atau layanan kita, metodenya menjadi lebih sulit, strateginya menjadi lebih banyak. Nah, itu yang dikatakan benar-benar ilmu viral marketingnya sesungguhnya. Kita belajar mengenai search engine optimization supaya kita ditemukan di website. Kita bicara mengenai payment modelnya, pilihan-pilihan cara membayarnya, bisnis modelnya, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya apa sih yang dibutuhkan agar sesuatu pesan kita itu bisa benar-benar viral? Katanya ada dua. Yang pertama adalah the content is worth sharing. Artinya, kontennya itu, apa yang mau kita viralkan itu layak bagi kita untuk kita sharingkan, mengambil waktu kita sejenak untuk men-sharingkan itu ke orang lain. Jadi worth sharing. Jadi bagi kita nggak apa-apalah buang-buang waktu beberapa detik, beberapa menit untuk men-sharingkan hal ini. Ya, karena kita merasa layak untuk di-sharingkan. Dan yang kedua, konten yang akan di-spread, yang akan ditularkan tersebut gitu ya, itu benar-benar bermanfaat bagi orang yang akan menerimanya. Jadi di satu pihak saya mengirimkan karena saya merasa ini patut untuk di-sharingkan, ini layak, ini bagus untuk di-sharingkan, dan saya merasa yang kedua, nanti saya rasa pasti orang atau jejaring yang saya kirimkan ini pasti merasakan manfaat. Nggak mungkin kita men-sharingkan sesuatu yang nanti orang lain akan sebel, akhirnya di-delete. Dan kalau kita terus-terusan begitu, lama-lama kita di-block begitu ya. Tetapi justru kita kirimkan dan kita yakin bahwa yang kita kirimkan pasti merasa hal yang sama, mendapatkan manfaat. Bahkan Jonah Berger ini memberikan 6 step to virality untuk bisa melihat
kapan pesan itu layak atau memiliki nilai untuk di-sharing. Beliau memberikan singkatan STEPP, S-T-E-P-P-S, S-T-E-P-P-S. Apa itu? Yang pertama, S yang pertama adalah social currency. Artinya adalah orang yang men-sharingkan itu merasa, wah, saya melihat berita ini, saya merasa saya lebih tahu dari orang lain. Saya merasa lebih pintar dari orang lain. Karena merasa baru mendapatkan berita ini yang orang lain pasti belum tahu. Pasti istri saya belum tahu, pasti ayah saya belum tahu, pasti anak-anak saya belum tahu, saudara-saudara dan teman-teman saya belum tahu. Saya akan kasih tahu mereka, supaya mereka juga tahu. Jadi punya perasaan kita merasa tahu lebih dulu. Ya, merasa smart gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah T, triggers. Triggers itu begini, kalau kita men-sharingkan sesuatu, itu kan secara tidak langsung pesan implisitnya adalah yang saya pikirkan sesuai dengan yang di-sharingkan itu. Saya sepakat dengan yang saya sharingkan itu. Atau saya merasa bahwa yang di-sharingkan ini perlu Anda ketahui, karena seperti halnya saya mengetahui itu. Jadi ada perasaan empathy atau triggers. Yang ketiga, emotion. Sharing is caring. Jadi kita ingin membagi kebahagiaan kita ingin membagi tawa kita ingin membagi ketahuan kita ingin membagi emosi kita yang kita rasakan ketika mendapatkan pesan tertentu. Itu namanya sharing is caring, emotions. Yang keempat adalah public. Ya, public artinya setelah itu terkirim pasti lama-lama ini akan menjadi sesuatu yang bersifat publik. Dan kita merasa bahwa kalau publik tahu ini, itu akan semakin disebarkan, imitasi akan dilakukan di mana-mana dan bisa menjadi tren nasional. Dan yang akan lebih memperkuat lagi virality itu kalau ada practical value. Ya, artinya apa? Itu membuat orang bisa merasakan manfaatnya secara langsung. Apakah dengan adanya pesan itu makanya kita berbuat hal-hal tertentu? Ya, misalnya pesan terkait dengan virus yang semakin mengganas membuat kita berperilaku untuk sangat berhati-hati, atau ketika kita sudah akan keluar dari masa-masa pandemi, kita siap-siap untuk travel, ya itu adalah practical value. Ada nilai dari pesan yang kita sebarkan tersebut. Dan yang terakhir, pesan itu walaupun hanya gambar, walaupun hanya video, audio, tapi menceritakan ribuan kata-kata atau ada story di belakangnya. Dan biasanya story yang banyak mendapatkan apresiasi dan diviralkan itu adalah story yang membawa pesan moral. Dan ini adalah hasil dari studi top viral emotion, ya, emosi apa yang paling banyak membuat suatu pesan itu diviralkan. Pertama adalah sadness, berita-berita yang sedih, surprise, sesuatu yang mengejutkan, empathy, yang mengajak kita untuk berempati dengan suatu situasi atau kondisi, anger, yang berisi kemarahan atau ingin membuat kita marah, dan lain sebagainya. Terutama yang bersifat hiburan, joy, laughter, dan lain sebagainya. Jadi saudara-saudara sekalian, jika Anda ingin memiliki pesan yang ingin viral, maka tidak bisa kita lemparkan begitu saja, tapi kita harus mengikuti metode-metode tertentu agar sukses konsep virality yang ingin kita terapkan pada pesan yang kita siapkan. Terima kasih.